Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu 10 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai, menjaga dan melindungi serta memberi kami kesempatan untuk menjalani aktivitas kerja dan karya kami di hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan, keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami bersama hendak melaksanakan seluruh kegiatan kerja, karya, dan aktivitas kami di hari ini. Kami hendak sejenak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi tuntunan bagi kami semua untuk berjalan dalam terang Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 20, ayatnya yang ke-29 sampai 32. Yang mengatakan demikian, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatkah saudara ketika Yesus berkata, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala." Ya, perkataan Yesus itu terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Kita bisa dengan mudah menafsirkan bahwa domba yang dimaksud oleh Yesus adalah para murid dan juga pengikut Yesus Kristus. Sekarang siapa yang dimaksud Yesus dengan serigala? Dalam bacaan Alkitab hari ini setidaknya kita tahu siapa yang dimaksud Yesus sebagai serigala. Dalam bacaan Alkitab hari ini Paulus mengingatkan para penatua jemaat Efesus tentang hadirnya serigala-serigala yang merusak dan menghancurkan kehidupan beriman murid-murid Yesus. Siapakah serigala-serigala itu? Serigala-serigala itu adalah para penyesat yang menyiarkan ajaran palsu yang berbeda dengan berita Injil yang disampaikan oleh Paulus, yaitu berita Injil tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Para penyesat itu berusaha mencari pengikut dengan menarik murid-murid dari ajaran yang benar.
Sehubungan dengan hal itu, Paulus menyampaikan 3 hal penting kepada para penatua jemaat di Efesus. Yang pertama, Paulus mengingatkan agar berjaga-jaga. Yang kedua, Paulus mengingatkan agar tetap setia melayani sesuai dengan teladan yang sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dan yang ketiga, Paulus menyerahkan kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Karena hanya dengan hidup di dalam Tuhan, iman mereka akan tetap kuat. Dan dalam firman-Nya, mereka akan diterangi sehingga mereka tidak tersesat. Saudaraku, serigala-serigala yang berusaha menyeret orang-orang beriman kepada kesesatan bukan hanya ada pada zaman Rasul Paulus, tetapi juga ada pada zaman modern seperti sekarang ini. Siapakah serigala-serigala pada zaman modern? Serigala-serigala itu bukan hanya orang-orang yang menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan Injil, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga mereka adalah orang-orang Kristen. Serigala-serigala itu adalah orang-orang yang mengatakan, tidak masalah hidup dalam dosa. Sekali-sekali buat dosa tidak apa-apa, namanya juga manusia. Atau mungkin mereka mengatakan, tidak masalah hidup berdua tanpa ikatan perkawinan, yang penting toh tidak merugikan orang lain. Atau mungkin mereka yang pernah mengatakan kepada kita demikian, orang Kristen tidak masalah kalau punya selingkuhan. Lihat saja tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama, Abraham, Raja Daud, Salomo, istrinya toh banyak. Atau mungkin mereka-mereka yang menganjurkan kita untuk pergi ke dukun atau orang pintar ketika kita dirundung oleh masalah. Jika saudara-saudara pernah bertemu orang-orang yang mengatakan seperti itu, maka kita harus berhati-hati. Mereka adalah serigala-serigala yang bisa menyesatkan kita dan menarik kita kepada kebinasaan. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan orang-orang seperti itu? Yang jelas kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, dalam berjaga-jaga itu kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka iman kita akan kuat dan kokoh. Tidak hanya itu, kita akan diberi hikmat untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang lurus dan mana yang sesat. Yang kedua, dalam berjaga-jaga, kita harus hidup berpadanan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi kita agar kita tidak sesat dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Engkau mengingatkan kami untuk kami waspada terhadap serigala-serigala, yaitu orang-orang yang mengajarkan kepada kami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka melakukan itu dengan senang hati,
tanpa merasa berdosa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak terbuai oleh bujuk rayu serigala-serigala jahat yang hendak mencelakakan atau membinasakan, menghancurkan kehidupan kami. Bentengi kami Tuhan, kiranya kami boleh hidup di dalam Tuhan dan kami boleh hidup diterangi oleh firman-Mu. Kami akan menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan beserta kami, Tuhan menjaga melindungi kami, Tuhan jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan wabah penyakit. Lindungi kami dari yang jahat, dan biarlah kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Berkati kami semua, kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati seluruh kerja, karya, dan usaha kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.